untuk ikut berpartisipasi secara aktif mendeklarasikan penolakan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi secara teknis. Dengan tidak menggunakan knalpot tersebut, kita sudah turut menjaga kondusivitas menjelang pemilu damai 2024 nanti. Kami, segenap komponen masyarakat Kabupaten Gianyar, menyatakan bahwa satu, menolak penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi secara teknis roda 2 maupun roda 4. 2. Baik, Om Swastiastu. Kami dari Polres Gianyar bersama dengan Porkopinda dan elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar dan bersama juga dari Dinas Pendidikan, ini ada anak-anak sekolah. Kami mendeklarasikan untuk menolak penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi hari ini kami Polres Gianyar sudah mendeklarasikan bersama seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar untuk bersama-sama menolak penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Perlu kami informasikan bahwa dari Polres Gianyar telah melaksanakan penertiban ataupun penindakan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar ini dari bulan November sampai dengan saat ini 2 Februari. Kami berhasil mengamankan 265 knalpot yang ada di Kabupaten Gianyar yang saat ini sudah ada di depan kami. Dan ini sudah dilakukan penindakan dari Polres sebanyak 200. Ulangi, dari Polres 167 dan dari Polsek jajaran 98 tilang. Nah, ini semua sudah ditilang dan adapun yang belum dilakukan penindakan namun langsung mengganti knalpotnya di tempat, namun knalpot yang masih tidak sesuai standar sudah kita amankan. Nah, ini kami memohon kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar demi tertibnya keamanan, kenyamanan berlalu lintas dan pengguna jalan lainnya dimohon untuk tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Jadi dari Polres Gianyar akan melaksanakan penertiban sampai dengan pencoblosan nanti. Jadi untuk penertiban nanti supaya di saat tahap kampanye terbuka ini tidak ada yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Dan kami mengucapkan terima kasih pada seluruh Porkopinda dan seluruh elemen masyarakat yang sudah mentaati aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Gianyar sehingga dapat meminimalisir dan menekan angka kecelakaan. Dan ini kami akan lakukan terus untuk kenyamanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Gianyar. Dan kepada anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, mohon dipatuhi apa yang menjadi ketentuan dan aturan. Mungkin adik-adik belum membaca aturan dan undang-undang tentang kebisingan ini. Di sini kami menindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan kendaraan bermotor yang beroperasi wajib memenuhi persyaratan ambang batas tingkat kebisingan sesuai dengan pasal 210 ayat 1. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib menggunakan alat pemeriksaan, salah satunya alat ukur kebisingan. Ini sudah kami siapkan, di sebelah ada alat ukur. Selanjutnya kami juga merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang ambang batas kebisingan
kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi. Sesuai dengan CC-CC-nya juga sudah ada aturannya di undang-undang itu. Jadi kami mohon kepada adik-adik dan Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Gianyar, tolong patuhi dan taati apa yang menjadi aturan dan undang-undang. Terus kami di kepolisian juga lewat surat telegram Bapak Kapolri terkait dengan penindakan terhadap kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Kami mohon sekali lagi dukungan dan partisipasi untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman di Kabupaten Gianyar. Sekian, terima kasih. Sampai dengan pemilu selesai, rencana knalpot kita kembalikan nanti kalau yang memiliki ini datang ke Polres dengan catatan buat surat pernyataan dan tidak menggunakan lagi. Jadi karena ini dibeli menggunakan uang dari masyarakat, jadi kita kembalikan dan kita buat pernyataan. Dan semoga tidak digunakan lagi. Kalau digunakan lagi, ada catatan lagi, berarti ada pemusnahan nanti. Karena ini cukup banyak dan tidak ada juga knalpot yang standar di sini. Semua rata-rata sudah tidak sesuai dengan spesifikasi. Dan tambahan kami juga memohon kepada masyarakat Kabupaten Gianyar untuk kendaraan bermotor agar melengkapi nomor polisi atau plat nomor DK, kalau sebutan orang Bali kan DK, apapun platnya dibilang DK. Ini contoh kendaraan yang tidak menggunakan nopol dan kelengkapan yang lain. Bahkan sampai saat ini kendaraan ini sudah ada di Polres selama 2 minggu lebih, tidak pun pemilik dari kendaraan untuk mengurus atau mengambil kendaraannya. Nah, ini kami akan mencoba mengecek lewat ATPM siapa pemilik terakhir dari kendaraan ini, akan kami sampaikan bahwa kendaraannya ada di Polres. Karena kami khawatir kalau kendaraan-kendaraan tidak ada surat-surat maupun kelengkapan yang lain adalah kendaraan yang hasil curian atau dari luar, sehingga di sini tidak ada surat-surat sama sekali. Nah, ini akan kami coba kembalikan karena di sini di Polres tidak ada tempat untuk menyimpan barang bukti yang cukup lama. Jadi nanti kami akan persilahkan kepada masyarakat yang merasa kehilangan motor karena cukup banyak di tempat penyimpanan BB sampai saat ini kendaraan tidak diambil. Mungkin dari masyarakat yang mempunyai surat-surat yang kita cocokkan nanti dengan nomor rangka dan nomor mesin, kami persilakan mengambil dan tidak dipungut biaya. Ini yang kami khawatirkan. Dulu masyarakat takut mengambil karena nanti dipungut biaya oleh Polres. Tidak, kami sudah buat spanduk di situ, mengambil barang bukti tidak dipungut biaya untuk menjaga kenyamanan. Jadi untuk pengaturan di jalan karena banyak ketersinggungan ini. Jadi pada saat kampanye kita tahu suara yang cukup bising ini, tadinya masyarakat mungkin tidak tersinggung karena gebar-gebar terus menimbulkan gesekan. Nah, ini kami jaga dan antisipasi itu. Ulangi gangguannya terhadap masyarakat yang lain, terutama pengguna jalan yang lain, dan pada saat kampanye terbuka apabila berpapasan sesama pendukung atau simpatisan dikhawatirkan terjadi gesekan. Itu sebagai pelajaran yang sudah terjadi di daerah lain, semoga di wilayah Gianyar tidak ada. Jadi kami mengantisipasi lebih awal dengan cara ini, mengamankan sebelum terjadi. Baik, ini pertama dari laporan dari masyarakat. Jadi kami setiap Jumat curhat, banyak masyarakat yang mengeluhkan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar ini. Jadi di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Gianyar ini, saya langsung turun dan ikut di Jumat curhat. Rata-rata keluhan masyarakat ada menyampaikan terkait dengan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, yang digunakan malam hari bahkan dini hari, yang sudah meresahkan maupun membuat masyarakat tidak bisa istirahat di waktu jam istirahat. Ini terjadi di
hampir seluruh Kabupaten Gianyar, hingga kami berinisiatif untuk menegakkan aturan-aturan yang menjadi ketentuan. Di samping untuk persiapan pemilu ini, laporan masyarakat, dan kami juga dari perintah pimpinan untuk menertibkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar ini. Polres dan rekan-rekan jajaran kepolisian, begitu juga dari Dandim, Pak Satpol PP. Jadi kami dari Dinas Perhubungan mengucapkan terima kasih atas upaya dari Bapak Kapolres beserta jajaran dalam melakukan penertiban lalu lintas yang mungkin pada hari ini spesifik terkait dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Hal ini tentu mendukung program kami di Dinas Perhubungan dalam rangka keselamatan lalu lintas dan secara umum terkait dengan upaya penertiban lalu lintas di Kabupaten Gianyar. Mungkin itu saja, semoga upaya yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dalam menjaga keselamatan lalu lintas dan secara umum menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Terima kasih, Komandan. Izin, Pak, untuk knalpot yang tidak sesuai standar spesifikasi ini mungkin untuk di kalangan sekolah ya, di sekolah saya mungkin cukup bisa meresahkan karena suaranya itu di atas ambang kebisingan, jadinya mengganggu proses belajar. Mungkin yang orang lewat menggunakan knalpot ini bisa mengganggu proses dalam belajar. Om Swastiastu, Dityan dari Seada Debo menyampaikan tentang deklarasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Secara teknis sangat setuju sekali dengan adanya ini untuk mengurangi adanya suara-suara bising yang sering terjadi di wilayah Dityan. Kadang-kadang ada juga malam, dan dengan adanya deklarasi ini saya sangat setuju dengan diadakannya kegiatan ini, dan semoga apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian bisa berhasil sehingga jagat Gianyar damai dan bersih dari segala kebisingan. Om Santi Santi. Dari perwakilan Gianyar sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini untuk tidak menggunakan knalpot racing, knalpot pro atau yang bising. Kami dari ini Kabupaten Gianyar sangat untuk berharap kepada masyarakat agar tidak lagi menggunakan knalpot yang tidak standar spesifikasi oleh dari pabrik. Jadi ada mungkin pertanyaan dari masyarakat yang DM ke IMI Gianyar, apakah ini tidak merusak dengan mesin motor jika CC yang melebihi batas. Jadi saya menyarankan dari IMI Gianyar, jika CC melebihi dari 100 cc, misalkan 200 cc, otomatis kalau kita gunakan knalpot standar, tentu mesin akan menjadi cepat panas, tentu akan berpengaruh pada efek mesin. Jadi saya sarankan jika yang sudah lewat cc, misalkan motor tua yang udah tahun lama, yang sudah proses 100 atau dia bore up, kami sarankan bisa diganti hanya selang leher angsanya saja, gitu. Hanya bisa diganti leher angsanya saja. Jadi leher angsa saya pastikan tidak akan berubah untuk suara mesin karena kebisingan, karena itu sangat berdampak kalau motor di atas proses 100, kalau tidak knalpot diganti tentu akan merusak mesin dari motor tersebut. Jadi kami harapkan silahkan ganti, tapi yang hanya diganti hanya leher angsanya saja, tidak diperkenankan mengganti silencer karena itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Itu dari kita untuk IMI Gianyar. Terima kasih. Mari tertib lalu lintas, keselamatan nomor 1. Polres Gianyar.